سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke al-maqalah as-saminah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wal maqalatu as-saminatu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maqalah yang ke-8 dari maqalah yang sifatnya sulasi 33 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masmuhu, adapun namanya Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, ialah Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah konon katanya ini masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Akan tetapi Abu Hurairah diberikan keistimewaan berupa apa? Berupa ingatan yang sangat kuat, sehingga dawuh Rasulullah beliau hafal, dan riwayat hadis yang paling banyak dari Abu Hurairah. Qala, berkata siapa Abu Hurairah? Qala Nabi, bersabda an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dauhnya beliau, salasun munjiyatun, ada 3 hal munjiyatun yang dapat menyelamatkan. Ai, artinya muflisatun li sahibiha, menyelamatkan li sahibiha, bagi pelakunya, minal azabi, dari azab. Wasalasun muhlikatun, dan ada 3 hal muhlikatun yang membinasakan. Ai, artinya muqi'atun, yang menyebabkan lifa'iliha, pelakunya, fil halaki, dalam kebinasaan. Wasalasu darajatin, ai manazila fil akhirah, dan ada 3 derajat, maksudnya 3 tingkatan, fil akhirati, di akhirat. Wasalasu kafaratin, dan ada 3 kafarat, penghapus lidunubi amiliha, bagi dosa-dosa amiliha, amilnya, pelakunya. Ada 3 hal yang menyelamatkan, 3 hal yang membinasakan, 3 derajat, dan 3 penghapus dosa. Apa itu? Amal munjiyatu, adapun 3 hal yang menyelamatkan. Fakhasyatullahi, yang pertama adalah takut kepada Allah Ta'ala. Fisri wal alaniyah, baik sir maupun alaniyah, baik secara zahir maupun secara batin. Qaddama sirra, mendahulukan siapa Nabi, asirra, akan sir, di anna taqwallahi fihi, karena sesungguhnya takwa kepada Allah, fihi, dalam sir, a'la darajatin, ialah paling tingginya derajat. Wal qasdu fil fakri wal ghina, wal qasdu, dan ingin atau bermaksud, fil fakri wal ghina, dalam kefakiran, wal ghina, dan kaya. Apa maksudnya? Ai at-tawassuto, artinya tengah-tengah, fil ma'isyati, dalam ma'isyah, dalam harta, dalam kehidupan. Bi alam yujawiz fihal hadda, dengan tidak melewati atau melampaui siapa orang fiha, di dalam ma'isyah, al-hadda, akan batasan, tidak lebih dari sekedar kecukupan. Waradiyah, dan ridho siapa orang, bidzalika, dengan itu ma'isyah.
Wal adlu fir ridha wal ghadab, dan yang ketiga adalah adil fir ridha dalam ridha wal ghadab dan murka, marah. Bi ayyaghdaba lillahi wa yarda liridhahu. Bi ayyaghdaba dengan marah siapa orang lillahi karena Allah, wa yarda dan senang atau rela siapa orang liridhahu karena ridhonya Allah. Marah, kalau harus marah itu marah karena Allah, kalau harus senang itu juga senang karena Allah Subhanahu wa taala. Wa amal muhlikatu, adapun muhlikat, perkara yang membinasakan. Yang pertama, fasyahun syadidun, kikir yang sangat medit. Ay bukhlun syadidun, artinya kikir yang sangat. Fala yu'ati, sehingga tidak menunaikan siapa orang terhadap sesuatu alaihi yang wajib atas saking kikirnya, saking pelitnya tidak mau mengeluarkan apa yang menjadi kewajiban dirinya min hakillahi, dari hak Allah, wa hakil khalqi, dan haknya makhluk. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, fasyahun muta'un, kikir muta'un yang dituruti, ay bukhlun yuti'uhul insanu, kikir yuti'uhu yang menuruti pada kikir al insanu siapa manusia. Amma law kana al-bukhlu, adapun andai kata ada al-bukhlu, apa kikir, maujudan ialah ada fin nafsi dalam diri, tetapi ghairu muta'in, tanpa dituruti, fala yakun, maka tidak ada apa kikir yang ghairu muta', muhlikan ialah membinasakan. Di anahu, karena sungguhnya kikir ghairu minas sifatil lazimati, ialah termasuk sifat yang lazim lin nafsi bagi diri. Jadi sifat, kalau kecenderungan manusia itu sebetulnya ada rasa kikir, ya. Ada rasa mementingkan diri sendiri. Tapi kalau itu dalam taraf yang wajar, nah itu tidak sampai muhlikat, tidak sampai membinasakan. Wahawan muttaba'un, dan yang kedua adalah hawa nafsu muttaba'un, yang diikuti. Ayyattabi'u ma ya'muruhu bihi hawa. Yang kedua adalah hawa nafsu muttaba'un, yang diikuti, bi ayyattabi'a, mengikuti siapa ma kepada sesuatu, ya'muruhu yang memerintahkanku kepada man, bihi dengan ma hawahu apa hawa nafsu. Selalu mengikuti hawa nafsu itu adalah tanda-tanda kita akan binasa. Wa ihjabul mar'i binafsihi, dan membanggakan diri binafsihi, dengan dirinya. Aina zuruhu, artinya melihatnya seseorang, ilaiha kepada jiwa, pada diri, bi'ainil kamali, dengan pandangan yang sempurna. Ma'anisyani ni'matillahi ta'ala, di samping lupa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwa apapun yang dia kerjakan sejatinya bukan dia mengerjakan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang dia terima itu adalah nikmat pemberian. Ada sebuah ayat, wa ma ramaita id ramaita walakin Allah. Jika Rasulullah sudah selesai semua, ketika sudah Fathu Makkah, sudah mencapai titik yang tinggi, Allah berfirman, wa ma ramaita, tidak melakukan, tidak melempar siapa kamu itu ramaita ketika melempar, walakin Allah lah yang melempar. Jadi apapun yang kita laksanakan berupa kebaikan, sejatinya adalah Allah yang
amni min zawaliha, dan di samping merasa aman min zawaliha dari hilangnya nikmat. Dia lupa bahwa nikmat suatu waktu akan bisa hilang. Wa amma darajatu, adapun derajat-derajat atau tingkatan-tingkatan akhirat. Wa ifsya'us salami, yang pertama adalah menebar salam. Ai idharus salami, tampakkan salam atau duduk salam, bainan nasi, di antara manusia. Bi antusallima, dengan mengucapkan salam siapa engkau, alaman kepada orang, araf aku yang kenal siapa engkau kepada man, wa man lam ta'arifu, dan orang yang tidak engkau kenal. Cuma salamnya sekarang di Indonesia itu panjang, bukan hanya assalamualaikum. Wa it'amut ta'ami, dan memberikan makan dan memberi makan bidhoifi, bagi tamu, wal jai'i, dan orang yang lapar. Wassalatu bil laili, yang ketiga adalah salat bil laili, waktu malam. Wan nasu, sementara adapun manusia niyamun, ialah sedang tidur. Yang pertama ifsya'us salam, mulut salam. Yang kedua memberikan makan bagi tamu dan orang yang lapar. Yang ketiga sholat tengah malam, di saat manusia sedang tidur. Ai at-tahajjudu, sholat tahajud, fi jawfil laili, di tengah malam, hala ghaflatin nasi fi ladzatin naumi, ketika manusia lalai, fi ladzatin naumi, dalam kelezatan, sedang menikmati. Wa ammal kafaratu, adapun kafarat, hal-hal yang dapat menghilangkan dosa. Ai allati adatuha an tamhuwal khati'ata, artinya sesuatu yang biasanya dapat menghapus dosa. Kafarat itu ada kafarat yang sugro, ada kafarat yang fa isbagul wudu'i, maka kafarat yang pertama adalah isbagul wudu', menyempurnakan wudu', fis sabarati, dalam kondisi yang sangat dingin. Fis sabarati, dalam kondisi yang sangat dingin. Artinya kondisi yang orang itu enggan untuk menyentuh air. Sabarat itu bi fathataini, dengan dua fathah, artinya fathahnya sin dan ba. Jamaknya jam'u sabratin, jamaknya lafaz sabrah. Lafaz sabrah itu bi fathin wa sukunin, dengan fathah wa sukunin dan sukun. Fathahnya sin dan sukunnya ba. Apa artinya? Artinya itsmamul wudu'i fi waqti syiddatil bardi, artinya menyempurnakan wudu fi waqti syiddatil bardi, ketika sangat dingin. Apa gambarannya? Bi ayyatia, melakukan siapa orang, bisunanihi, dengan sunnah-sunnah. Jika wudu disunahkan untuk taslis, membasuh setiap anggota badan 3 kali. Meskipun di waktu yang sangat dingin, kalau kita melakukan 3 kali, insya Allah kita termasuk isbagul. Justru kalau kita melakukan 1 kali, itu yang makruh. Yang kedua, wanaklul aqdami ilal jama'ati, menjalankan kaki. Maknanya naklun, makna asalnya naklun itu memindah. Wanaklul aqdami, mengarahkan kaki, ilal jama'ati, untuk jamaah. Artinya berjalan
ke masjid untuk berjamaah. Ai ila sholati ma'al jamaati, untuk sholat ma'al jamaati berjamaah. Wantidharus sholati, dan menunggu sholat ba'da sholati, setelah sholat yang lain. Jadi misalkan sholat maghrib sama sholat isya. Setelah sholat maghrib tidak turun dari masjid, lanjut sampai sholat isya. Liusolliha, agar sholat siapa man kepada sholat yang pertama, maksudnya sholat yang akhir dilakukan fil masjidi, di masjid, Wamisluhu, dan adapun semisalnya intidor sholat, intidoru kulli khairin, ialah menunggu setiap kebaikan. Wal maqalatu tasi'atu, maqalah yang ke-9. Qala Jibril alaihi salam, berkata Jibril alaihi salam, siapa malaikat Jibril alaihi salam, ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad, isma syi'ta, hiduplah, idma syi'ta, seperti apa yang engkau mau. Fa innaka mayitun, karena sesungguhnya engkau mayitun, ialah mati. Apa maksudnya? Di anna akhiral hayyi mayitun, karena sesungguhnya akhir dari orang yang hidup mayitun, ialah mati. Wa ahbib man syi'ta, cintailah man, kepada orang, syi'ta, yang engkau mau. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau, mufariquhu, ialah akan berpisahku kepada man. Ai, artinya mufariqu man syi'ta bil mauti, berpisah kepada orang, syi'ta, yang engkau kehendaki, berpisah itu bil mauti, dengan mati. Wa'mal ma syi'ta, lakukanlah ma syi'ta, apa yang engkau mau. Fa innaka majziyun bihi, karena sungguhnya engkau majziyun, ialah akan dibalas, bihi, dengan sebab iman. Di annal ibadah, karena sungguhnya hamba-hamba, majziyuna, ialah dibalas, para hamba itu bi'amalihim, dengan sebab amal-amal mereka. In khairan, jika amalnya baik, fa khairun, maka balasannya pun juga baik. Wa in syarran, dan jika buruk, fa syarrun, maka balasannya pun juga. Isma syi'ta fa innaka mayyitun, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu, wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun. Seolah-olah malaikat Jibril mengatakan, silahkan engkau mencintai siapapun, tapi ingat engkau akan berpisah dengan dia. Silahkan engkau mencari harta sebanyak apapun, ingat engkau akan mati. Dan berbuatlah apapun, ingat engkau akan dibalas atas perbuatan. Wal maqalatul asyiratu, maqalah yang ke-10. Qala Nabi, bersabda an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nafarin, ada 3 golongan. Yuzilluhumullahu, yang menaungi hum, kepada mereka, Allahu, siapa Allah, tahta zilli arsyihi, di bawah naungan arsy-Nya Allah. Yauma la zilla illa zilluh, di hari la zilla, yang tidak ada naungan, illa zilluhu, kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ay, artinya yaumal qiyamati, di hari kiamat. Yang pertama, al mutawaddiku, orang yang berwudu, fil makarihi, dalam waktu yang sulit, atau waktu kondisi yang tidak enak.
Lafat makarih itu jam'u makrohin, jamaknya lafat makroh. Bifathil mim warra'i dengan fathahnya mim, warra'i dan ro. Ai artinya fi awqatil masyaqqati, di waktu-waktu yang berat. Jadi makarih itu maknanya waktu-waktu yang berat. Contohnya wahia adapun awqatul masyaqqah, awqatul bardi syadidi ialah waktu-waktu yang sangat dingin, sama seperti yang sebelumnya. Yang kedua, wal masyi ilal masajid. Orang yang berjalan ilal masajid menuju masjid fitulami. Kondisi yang petang, kondisi yang gelap, di ajli sholati ma'al jama'ati, untuk alasan sholat berjamaah. Insya Allah kalau di Alif Lam Mim tidak petang karena masjidnya ada di bawah. Jadi tinggal turun ke bawah, lampunya masih terang semua. Wamut imul ja'i'i, dan yang ketiga adalah orang yang memberikan makan terhadap orang yang lapar. Pahalanya ini sangat luar biasa. Digambarkan pada hari kiamat itu yauma yafirrul mar'u min akhi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu orang-orang itu saling lari dari saudara kandungnya, bahkan sama istrinya itu sudah tidak ingat karena sibuk terhadap dirinya sendiri. Dan tinggal pilih, mau milih yang pertama al-mutawakki ataukah al-masyi ataukah al-mut'im. Yang ke wal maqalatul hadiyata asyrata, makalah yang ke-11. Kila dikatakan di Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa pertanyaan kepada Nabi Ibrahim? Li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan. Karena sebab apa ittakhadha, menjadikankah kepada engkau Allahu, siapa Allah, khalilan, sebagai kekasih. Dengan sebab apa Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasih? Qala, berkata siapa Nabi Ibrahim, bisalah sati asya'a, dengan 3 perkara. Yang pertama, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi. Ikhtartu, lebih memilih siapa aku, amrallahi ta'ala, akan urusan Allah ta'ala, ala amri ghairihi, atas atau dibandingkan dengan urusan yang selain Allah. Jika dibenturkan antara urusan Allah dan urusan selain Allah, pasti yang didahulukan oleh Nabi Ibrahim adalah urusan yang berkaitan dengan wa fi nuskhatin, dan dalam sebuah naskah, bimakhtartu amral ghairi ala amrillahi ta'ala, dengan sebab sesuatu ikhtartu, yang memilih siapa aku, amrallahi, urusan lain, ala amrillahi ta'ala, atas urusan Allah ta'ala. Wa mahtamamtu bima takaffalallahu li, wa mahtamamtu, dan tidak ingin siapa aku, tidak punya keinginan, bima, dengan sesuatu, takaffalallahu, yang menanggung siapa Allah, li, untukku. Artinya tidak ingin dari sesuatu yang lebih dari apa yang telah Allah tetapkan, dari apa yang telah Allah tanggung untuk Nabi Ibrahim. Aimakum tu bi amri ma tahammalallahu li minar rizki. Artinya makum tu, tidak melakukan siapa aku, bi amri ma, dengan urusan sesuatu, tahammalallahu, yang telah menanggung siapa Allah, li, untukku, minar rizki, dari rizki. Jadi urusan rizki itu tidak perlu Nabi Ibrahim pikirkan, karena itu sudah menjadi tanggungan Allah Subhanahu
yang terakhir yang menarik, wa ma ta'asyaitu, dan tidak makan sore, ai ma akaltu waqtal masai, tidak makan siapa aku waqtal masai, di waktu sore, wa ma tawaddaitu ai ma akaltu waqtal wadati, aku tidak makan di waktu pagi, illa ma'ad dhaifi, kecuali bersama tamu. Ini kelebihan Nabi Ibrahim. Jadi kalau makan, Nabi Ibrahim tidak pernah makan sendirian, pasti bersama dengan orang lain. Ruya diriwayatkan annahu, sungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam, karena ada siapa Nabi Ibrahim, yamshi, ialah berjalan, mailan 1 mil, au mailain, atau milan, milan 1 mil, au milaini, atau 2 mil, ditolabiman, untuk mencari orang, yakulu, yang makan, siapa man ma'ahu, bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sulit kayaknya kita ya, harus berjalan 1 atau 2 kilo untuk mencari orang yang bisa makan bersama kita. Yang sulit. Sudah layak Nabi Ibrahim menjadi khalil. Wal maqalatu tsaniyata asyrata, maqalah yang ke-12. An ba'dil hukama, dari ba'dil hukama, sebagian hukama, ahli hikmah, ai atibba il qulubi, dokternya hati, dokternya hati. Apa dauhnya ba'dul hukama? Salah satu asya, ada 3 hal. Tuflihul wusas, ai bidomil waini, dengan domahnya wain. Tuflihu itu dimaknai ai takshiful humuma, menghilangkan al-humuma, kesedihan-kesedihan. Ada 3 hal yang insya Allah jika dilakukan akan menghilangkan galau, sedih yang ada dalam hati. Yang pertama, zikrullah ta'ala, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bi ayyi sigatin kanat, dengan sigat apapun, dengan bahasa apapun, dengan bentuk apapun. Tapi yang lebih utama itu ketika kita berzikir adalah dengan zikir yang maksur, zikir yang sudah diajarkan oleh Rasul. Ka'ayyakula kasiron, seperti mengatakan kasiron, sering mengatakan la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Au bil munajati, atau dengan munajat, ka'ayyakula, seperti berdoa. Ini isi doa ini diharkati saja, tidak perlu maknai karena ini doa. Ya mughisa kulli mahlufin nadahu, wa ya mujiba kulli mutarrin da'ahu, wa ya haliman ala kulli dhi hafwatin asab, wa ya qa'iman bil kifayati liman atharahu ala dunyahu, as'alukal wusula ila ma la asla ilaihi. Maknanya bagus. As'aluka, aku mohon kepadamu, al-wusula, untuk sampai, ila ma la asla ilaihi, pada sesuatu la asla ilaihi, yang tidak asal ilaihi, yang tidak ada asal ilaihi terhadap, illa bima'unatika, kecuali dengan ma'unah, wa daf'a ma la utiku daf'ahu illa biquwwatika, wa as'aluka khiratan fiha afiyatan, wa afiyatan fiha khiratun birahmatika ya arhamar rahim. Terakhir itu, aku memohon kepadamu kebaikan yang di situ ada afiat, ada ampunan, dan aku memohon ampunan yang di dalamnya terdapat kebaikan. Yang pertama, zikir kepada Allah
Yang kedua, waliqa'u auliyaihi, bertemu para walinya Allah. Siapa para wali Allah itu? Minal ulama, dari para ulama, wassolihin, dan orang-orang saleh. Yang ketiga, wakalamul hukama, dan kalamnya hukama. Ay alladzi yadullu ala khairid dunya wal akhirah, adalah orang yang menunjukkan atas kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Lihat ulama yang sesungguhnya tidak perlu ulama itu sampai dahulu. Kita melihat beliau saja sudah ada tenangan dalam diri. Itu orang-orang yang perlu kita temui, yang betul-betul hatinya bersih. Dan tidak banyak kiai-kiai atau ulama seperti itu. Wal maqalatus salisata asyrata, maqalah yang ke-13. Anil Hasani al-Basri, dari Hasan al-Basri radhiyallahu anhu. Wa huwa adapun Hasan al-Basri min akabirit tabi'ina, ialah termasuk pembesar tabi'in. Tabi'in itu adalah orang yang hidup setelah zaman sahabat. Orang yang hidup bersama Nabi itu disebut para sahabat, dan orang yang hidup setelah Nabi itu dan belum ketemu dengan Nabi itu disebut tabi'in. Atau orang yang belajar kepada para sahabat itu disebut tabi'in. Mana adabalahu ma'allahi ta'ala wa ma'al khalqi la ilma lahu yu'taddu bihi. Man, barang siapa la adabalahu, yang tidak memiliki adab, lahu bagi man, adab ma'allahi bersama Allah Ta'ala, wa ma'al khalqi dan bersama makhluk. Barang siapa yang tidak punya adab kepada Allah dan adab kepada makhluk, la ilma lahu, maka tidak ada ilmu lahu baginya. La ilma lahu, maka tidak ada ilmu lahu bagi man yu'tadu, yang diperhitungkan siapa man bihi dengan ilmu. Waman la sabra lahu, barang siapa yang tidak ada sabar lahu pada bagi man, sabar atas apa? Ala tahammuli al-balaya, atas menanggung musibah, bala atau cobaan, wa adal khalqi, dan hinaan makhluk, cacian makhluk, wa ala masyaqqati ijtinabil ma'asi, dan bersabar atas beratnya menjauhi maksiat. Menjauhi maksiat itu berat, masyaqqah. Wa ala adail faraidi, dan juga pula berat untuk melakukan kewajiban-kewajiban. Orang yang tidak sabar itu semua, la dina lahu, maka tidak ada agama lahu bagi man yu'tadu bihi, yang menentukan siapa man bihi dengan agama. Jadi adab itu sangat penting, sabar itu sangat penting. Waman la wara'a lahu, dan barang siapa la wara'a, yang tidak ada sifat wara' lahu bagi man. Apa yang dimaksud wara'? Wara' itu adalah orang yang senantiasa menjaga diri anil maharimi, dari sesuatu yang haram, wasyubhati, dan sesuatu yang syubhat. Jangankan perbuatan haram atau sesuatu yang haram, sesuatu yang syubhat itu juga dijauhi. Itulah orang yang la zulfalahu aila martabatalahu, maka tidak ada tingkatan lahu bagi man, bagi orang yang tidak punya wara', indallahi, di sisi Allah, wala qurbata, dan tidak
kedekatan lahu bagiman minallahi ta'ala dari Allah Subhanahu. Maka tiga hal ini sangat penting. Yang pertama adalah sopan santun, adab, tata krama atau moral kita baik kepada Allah dan makhluk. Yang kedua adalah sabar terhadap apapun, terhadap ujian, kewajiban, sabar terhadap larangan dan apapun. Dan yang ketiga, wal maqalatul rabi'ata asyrata wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta